Ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya Olivia mewakili teman-teman saya dari kelas 81 untuk bertanya. Baik, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kalian menyaring anggota OSIS baru dan cara kalian menanggapi anggota OSIS yang melanggar peraturan sekolah serta cara kalian membentuk kerjasama yang baik dengan anggota OSIS. Terima kasih. Bisa dulu jawab pertanyaan dari kelas 8. Sip. Agar dapat memikat semua siswa agar bahwa memiliki jiwa kepemimpinan. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi pertama-tama, jadi jika pengurus inti OSIS ini sudah terbentuk, maka akan diadakan perombakan anggota OSIS lama. Jadi jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, maka kami akan berkomunikasi dengan pembina OSIS untuk betul-betul tegas dalam memilih anggota OSIS lama yang akan tetap berada di dalam kepengurusan OSIS, dan juga akan bersikap tegas dan betul-betul memilih pengurus OSIS baru yang ingin bekerja dalam kepengurusan ini. Dan untuk jalin kerjasama yang baik dengan seluruh pengurus OSIS, kami akan menjalin komunikasi yang baik dengan anggota OSIS dan memberi apresiasi kepada pencapaian pengurus OSIS yang sudah bekerja dengan baik. Itu saja dari kami, sekian dan terima kasih. Sekarang kita berangkat ke kelas 82. Pertanyaan 82. Astagfirullah. Maaf, silakan pasal 1. Dekat sana Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami. Kami akan menjawab pertanyaan yang kecil. Ketika kami terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami akan menyaring secara betul-betul kepada anggota OSIS apakah mereka masih ingin melanjutkan menjadi anggota OSIS atau tidak. Dan untuk OSIS yang masih melakukan pelanggaran akan kami bina agar dia berubah, dan jika masih melakukan pelanggaran akan kami laporkan kepada pembina OSIS. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Seperti yang kita tahu, Bapak Kepala Sekolah sering mengingatkan tentang kebersihan, datang tepat waktu, tetapi banyak siswa yang memilih untuk masa bodoh atau tidak peduli. Sebagai ketos-waketos, apa yang perlu kalian lakukan untuk membantu kepala sekolah? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan Bu Sally kelas 82 kepada kami. Jadi kami akan menjawab pertanyaannya. Akan kami berikan contoh dan memberikan penjelasan bahwa kita tidak boleh melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah. Karena ketika kita melanggar aturan tersebut, sekolah akan tercemar atau akan kehilangan nama baik atau menjadi sekolah buruk dan tidak diminati. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Dengan tambahan dari wasit. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelas 82. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelas 82. Kami akan mempertegas kepada siswa dan siswi agar mereka menjaga kebersihan sekolah. Dan jika mereka masih melanggar, kami akan membawanya ke ruang BK agar mereka diberikan peringatan agar mereka takut melakukan pelanggarannya lagi. Mungkin itu saja. Silakan paslon nomor urut 3. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi yang pertama-tama kami akan mulai dari diri kami sendiri untuk menaati aturan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Setelah itu kami akan bersikap tegas kepada pengurus OSIS agar menjadi teladan yang baik, dengan salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang ketiga, kami akan mengadakan sosialisasi mengenai dampak buruk membuang sampah sembarangan di sekolah. Oke, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya yaitu, jika ada para calon yang tidak terpilih, apa dan bagaimana motivasi para calon? Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelas 83. Saya akan memotivasi dengan kalau memang sudah biasa dan bisa menjadi suatu pengalaman baru. Mungkin itu saja, Pak. Silakan paslon nomor urut 3. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, kami tidak akan kecewa jika kami tidak terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, karena tujuan awal kami untuk mencalonkan diri karena kami ingin betul-betul memberi diri dalam kemajuan sekolah ini, dan kami akan tetap aktif di dalam kepengurusan OSIS ke depannya. Dan dari awal mindset kami adalah yang penting kami sudah berusaha untuk mencalonkan diri. Jika kami tidak terpilih, kami akan tetap menjadi pengurus OSIS yang baik. Terima kasih. Dan tentunya berbeda-beda. Jadi bagaimana cara calon untuk mengembangkan kemudian pada Oh ya, jadi pertanyaannya adalah di sekolah kita ini banyak siswa yang memiliki bakat yang berbeda-beda. Nah, ada dari bakatnya di bidang akademik maupun bakatnya di bidang non akademik. Nah, non akademik itu bercabang-cabang lagi. Nah, bagaimana cara kalian untuk mengembangkan bakat-bakat yang berbeda-beda ini? Adakah program dari kalian untuk bisa mengembangkan bakat dari siswa yang di luar sekolah? Silakan. Dari paslon nomor urut 1. Kami akan melaksanakan ajang pencarian bakat agar kita bisa mengetahui bakat apa yang mereka punya, dan kami akan mengadakan perlombaan agar mereka bisa memperlihatkan bakat mereka. Jadi dengan mengadakan suatu program yang dapat membuat siswa untuk mengembangkan suatu bakat, minat dan apapun itu, dengan mengadakan suatu program yang membuat siswa bisa berkembang, contohnya seperti cerdas cermat di bidang akademik,
dan porsi ini di bidang non akademik. Itu saja dari kami. Terima kasih. yang diberikan kepada kami. Jadi mungkin dari warga sekolah bisa memberikan saran-saran mereka melalui Instagram OSIS mengenai program kerja atau melalui kotak saran OSIS. Setelah itu kami akan mendengar saran dari mereka dan mempertimbangkan melalui musyawarah pengurus dan pembina OSIS. Dan jika terpilih, kami juga sudah menyiapkan program kerja, yaitu mengadakan lomba akademik, mengadakan pensi, mengadakan seni, dan mengadakan mini konser. Sekian dari kami, terima kasih. Telah diberikan kepada kami. Pertama-tama kami memperkenalkan nama, perkenalkan nama saya Shalom. Kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada calon yang mengikuti OSIS. Yang pertama, apa peraturan atau regulasi yang Anda akan terapkan jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS dan bukan ketua OSIS, khususnya berhubungan dengan status Mungkin kami akan menyarankan kepada pihak sekolah yang pertama melakukan pembinaan kepada pelaku melalui guru BK dan pemanggilan orang tua. Dan jika pelaku dan korban tersebut berada dalam satu kelas, maka pelaku tersebut bisa dipindahkan kelas agar mengurangi kasus perundungan. Dan jika masih diulangi sekali lagi akan diberikan sanksi berat, yaitu dikeluarkan dari sekolah. Sekian dan terima kasih. Ya. Selanjutnya, untuk peraturan yang kami akan bawa agar siswa tidak melakukan perundungan adalah tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan, dan tidak boleh memukul agar tidak melakukan perundungan. Jika masih dilakukan akan dibawa ke BK dan diberi peringatan. Jika diulangi lagi akan dikeluarkan. Itu saja dari kami. Terima kasih. Ya. Paslon nomor 2, silakan paslon nomor 1 menjawab. Pertanyaan dari Shalom kelas 86 kami akan menjawab. Jadi kami akan menyarankan kepada kepala sekolah dan guru, bolehkah kita menambahkan peraturan mengenai kita tidak boleh membuli orang yang ada di sekitar kita? Karena ketika kita melakukan perundungan kepada orang lain, mereka akan mempunyai impact yang buruk. Dan jika mereka tetap melakukan perundungan, akan diberi sanksi yang berat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada saya untuk melontarkan pertanyaan ke ketiga kandidat calon pengurus inti OSIS. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Okelio dan Mangadi, berasal dari kelas 8. Pertanyaan berikut akan saya lontarkan kepada tiga regu yang masing-masing mendapat jawaban masing-masing. Pertanyaan saya adalah, jika suatu saat kinerja OSIS menurun diakibatkan lalainya anggota OSIS yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga para siswa dan siswa SMP Negeri 2 Depau memberontak dan membuat kekacauan di sekolah, sebagai pimpinan yang bertanggung jawab, apa solusi dari permasalahan tersebut yang bisa kalian usulkan? Pengurus OSIS atau anggota OSIS yang melakukan pelanggaran aturan sekolah kita. Nah, itu yang maksud tadi dia melanggar aturan-aturan sekolah. Nah, kemudian apa solusi yang kalian berikan jika terjadi hal seperti itu? Silakan paslon nomor 1 jawab. Sudah jalan nih. Di sini kami akan menjawab. Untuk kinerja OSIS, kami akan memberikan tugas kepada masing-masing anggota. Jika anggota OSIS, jika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan OSIS agar tidak ada OSIS yang tidak bekerja. Untuk anggota OSIS yang masih melanggar aturan, maka kami akan beri penjelasan bahwa kita tidak boleh melanggar aturan, karena kita adalah contoh bagi siswa dan siswi yang ada di sekolah. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami jawab. Jika kami terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kita bisa menyelesaikan dengan cara mengadakan suatu rapat evaluasi, dan masing-masing yang melakukan kesalahan yang membuat kinerja OSIS turun akan diberi sanksi atau peringatan atau dikeluarkan dari OSIS.
agar kinerja OSIS tersebut bisa meningkat kembali. Itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, jadi yang pertama untuk kinerja OSIS, yang pertama kami akan berusaha agar kinerja OSIS semakin berkembang, bukan semakin menurun. Dan solusinya, kami akan berkomunikasi serius dengan anggota OSIS yang melakukan pelanggaran dengan ketua OSIS, wakil ketua OSIS, dan pembina OSIS agar anggota tersebut dapat mengubah sikapnya menjadi lebih baik agar menjadi teladan bagi siswa-siswi. Dan jika diulangi 2-3 kali bahkan berkali-kali, maka akan diberikan sanksi, yaitu dikeluarkan menjadi bagian dari kepengurusan OSIS. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Ayunda dari kelas 8. Seperti yang saya ketahui sekarang banyak dari yang melanggar peraturan. Seperti ada siswa yang melanggar, ada siswa yang siswa yang telah melakukan atau tidak menaati peraturan. Dan apa contoh sanksi yang akan kalian berikan kepada siswa yang telah melanggar peraturan? Dan waktu ketua OSIS, kami akan memberikan suatu pemahaman tentang rokok, bahayanya rokok, tentang nikotin yang ada pada dalam rokok itu. Dan sanksi yang akan diberikan adalah memanggil orang tua siswa tersebut. Bisa dilakukan. Terima kasih. Lakukan pertama adalah menegur siswa tersebut dan memberikan pemahaman kepada mereka. Setelah itu membawa siswa tersebut ke guru BK dan melakukan pembinaan sekaligus pemanggilan orang tua. Dan jika diulangi 2-3 kali bahkan berkali-kali, maka kami akan menyarankan kepada pihak sekolah untuk memberikan sanksi, yaitu dikeluarkan dari sekolah. Sekian dari kami, terima kasih. Pertanyaan yang diberikan Ayunda kelas 88 kepada kami akan menjawab. Jika kami terpilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, langkah kami pertama-tama, kami akan memberi himbauan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh melakukan kesalahan tersebut karena yang akan merasakan dampak buruknya mereka sendiri. Dan jika mereka masih melakukan kesalahan tersebut, kami akan melaporkannya kepada sekolah dan akan memberi sanksi yang kuat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya berikan nama saya Boris dari kelas 89. Saya akan memberikan pertanyaan kepada ketua paslon. Apa alasan Anda kenapa kami harus memilih Anda sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Terima kasih. Jadi kami yakin kami dapat bertanggung jawab dan kami yakin bahwa kami memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Dengan buktinya selama 2 periode OSIS, saya dapat menyelesaikan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Kami yakin Anda bisa memilih kami karena kami memiliki jiwa kepemimpinan dan kami tidak menyanyiakan sikap jiwa tersebut yang ada pada diri kami. Makanya jadi Anda bisa yakin memilih kami. Itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Forest kelas 89 kepada kami. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Jika kami terpilih menjadi ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS, kami akan bertanggung jawab dan kami mempunyai jiwa kepemimpinan yang mampu merangkul siswa di sekolah, baik teman satu angkatan, adik kelas, tanpa memandang bulu. Jangan menjadikan OSIS sebagai sebuah kesombongan dan menganggap kehidupannya lebih tinggi dari temannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih. Saya Emilia akan membacakan pertanyaan kepada ketiga paslon. Seperti yang kita ketahui, telah banyak siswa yang membawa benda terlarang seperti HP, jangkrik, dan lain-lain. Dan apa konsekuensi yang mereka dapatkan ketika mereka membawa benda terlarang tersebut? Ya, jadi pertanyaan adalah dibawa ke sekolah. Contohnya rokok, HP jika guru tidak mengizinkan, yang baru-baru ini yang karet, jangkrik. Nah, apa tindakan kalian? Dari kelas 8-10 kepada kami akan menjawabnya. Ketika kami terpilih menjadi ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS, kami akan memberi teguran jika mereka mengulangi kesalahannya. Kami akan membawanya ke guru BK jika mereka masih
Jika mereka masih melakukan kesalahannya, kami akan beri sanksi yang sepadan dengan kesalahannya, yaitu orang tuanya akan dipanggil ke sekolah agar orang tuanya mengetahui apa yang selama ini anaknya lakukan atau perbuat di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat kami jawab. Sekian dan terima kasih. Kesempatan yang diberikan kepada kami juga berterima kasih kepada kelas 8-10 yang memberikan pertanyaan kepada kami. Kami akan menjawab, membawa siswa tersebut ke BK dan diberi suatu pemahaman. Dan jika diulangi lagi, kami menyarankan kepada guru BK agar memanggil orang tua dan siswa tersebut. Dan jika diulangi lagi, guru BK bisa mengeluarkan siswa tersebut. Peraturan ini juga dapat membuat siswa lebih disiplin lagi untuk tidak membawa barang yang tidak berkaitan dengan sekolah. Itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi pertama kami akan mengadakan syuting dan barang tersebut akan diserahkan kepada pembina OSIS atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan menyarankan kepada pihak sekolah agar benda terlarang tersebut, misalnya HP, dikembalikan dalam waktu yang sudah ditentukan, misalnya 1 minggu setelah pengambilan, dan orang tua yang harus mengambil kembali barang sitaan tersebut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Gracia dari kelas 811 akan memberikan pertanyaan untuk ketiga paslon. Apa yang kalian akan lakukan untuk mencegah terjadinya LGBT dan seks bebas? Serta program apa yang akan kalian lakukan untuk mencegah terjadinya hal tersebut? Serta jika sudah terlanjur terjadi, hal apa yang kalian akan lakukan? 811 yaitu melakukan sosialisasi tentang LGBT dan seks bebas. LGBT itu sangat tidak baik karena Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan laki-laki untuk bersama perempuan, bukan laki-laki bersama laki-laki, perempuan bersama perempuan, bukan perempuan bersama perempuan. Dan seks bebas juga sangat berbahaya karena seks bebas dapat membuat sebuah penyakit yaitu AIDS. Itu saja dari kami. Terima kasih. Yang pertama, kami akan mengadakan sosialisasi mengenai dampak buruk dari LGBT dan seks bebas tersebut. Dan jika ada siswa di sekolah yang melakukan LGBT atau seks bebas, maka akan dipanggil dan berhadapan dengan guru BK sekaligus pemanggilan orang tua. Dan jika siswa tersebut masih melakukan LGBT, maka kami akan menyarankan pada pihak sekolah agar siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah. Karena salah satu dampak buruk bagi sekolah yaitu rusaknya nama baik sekolah. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Gracia 811 kepada kami. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Kami akan memberikan penjelasan bahwa buruknya LGBT tidak boleh kita praktekkan dan tentang seks bebas. Jangan sekali-kali kita melakukan kedua hal tersebut karena dapat merusak masa depan kita. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kedatangan teman-teman dan Bapak Ibu guru yang telah setia menemani kami di dalam acara debat di ruangan ini. Jangan lupa pilih kami nomor urut 1. Setahun menjabat, seumur hidup terinspirasi. Jangan lupa pilih nomor urut 1. Kehadiran seluruh peserta yang ada pada hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu guru, moderator, dan kepada teman-teman saya sekalian. Jangan lupa pilih maju, Mayel Tri Junior. Pilihan yang tepat untuk lebih maju. Ya. Perkenalkan, saya Brenda Kiki Kombongan sebagai calon ketua OSIS periode 2023-2024 nomor urut 3. Saya Farhan Hidayat Palamba dari kelas 4 sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2023 dan 2024 nomor urut 3. Terima kasih untuk kehadiran kita semua dalam debat kali ini. Semoga tanya jawab pada debat kali ini menumbuhkan dampak yang positif bagi kita semua. Bukan hanya sekedar janji, tapi juga aksi. Ayo pilih nomor 3 bersama kami memajukan sekolah. Saran dari Bapak, jaga kesehatan baik-baik karena kalian akan masih ada tahapan selanjutnya itu pada hari Senin, Selasa dan Rabu kalian kampanye. Jadi pada Senin, Selasa, Rabu kalian sudah bisa kampanye. Pada hari Kamis, Jumat itu hari tenang.
Mengerti? Jadi jaga kesehatan supaya kampanye kalian berjalan dengan baik. Ingat, kampanye yang sopan dan baik. Pilihan yang tepat untuk Spendara yang lebih maju. Jaya, jaya, jaya. Pilihan yang tepat untuk Spendara yang lebih maju. Jaya, jaya, jaya.